tuanya Tuanya orang Kristen. Kristen. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Telah kuberikan Nah, istri-istri itu tuanmu. namanya kok membawang di sini. Membawang Membawang kau yang berdosa Membawang sekarang ini, pula. nekat yang nyata. Nekat yang nyata, nekat Dosa yang sudah, nyata. Tengok kau tengok berdosa sudah kau di nah kan Tuhan itu tidak mengatakan membawang tentang Tuhan menguhan. Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Mbak Lina. Lina ini adalah seorang wanita yang berasal dari Malaysia. Dia adalah seorang wanita muslim. Dia kedatangan tamu. Yang pertama Yonatan Nandar dan juga Uni Rifa. Nah, pada waktu Uni Rifa masuk di roomnya Mbak Lina ini, dia langsung ngerocos ngebawang, kata Mbak Lina ini. Dia mengutip ayat Alkitab, lalu dia mengatakan Tuhan orang Kristen itu mengambil istri orang lain. Nah, menariknya Mbak Lina ini, dia langsung mengcounter pernyataan yang disampaikan oleh Uni Rifa. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Loh, kenapa kalian itu mau lagi sudah kalau kalian itu mau kalah sudah, ya janganlah bergabung lagi. Nah, Lina, kau tahu tak Lina? Tuhannya orang Kristen itu pernah ngambil bini orang, kau tahu tak? Tuhannya apa? Tuhannya Kristen. Tuhannya orang Kristen. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Telah kuberikan istri-istri itu tuanmu. namanya kok membawang di sini. Membawang Kau yang berdosa membawang sekarang ini, pula. nekat yang nyata. Nekat yang nyata, nekat Dosa yang sudah, nyata. Tengok kau tengok berdosa sudah kau di nah kan Tuhan itu tidak mengatakan membawang tentang Tuhan menguhan. Membawang sudah kau di sini. Di sini apa lagi datanya? Kan tidak mau kalah dia. Kenapa tanggung jawab kau ya opong? Kau kasih naik dia di sini. Sakit jiwa dia tuh tengok. Sakit jiwa dia. Terus kembang lagi hidung dia itu. Turun dia. Nah kan, Wah, kena Uni nih. kenapa dia turun ya? Nah turun, turun. Ya, demikian video singkatnya teman-teman. Jadi ketika Uni Rifa masuk di roomnya Mbak Lina ini, dia pikir dia sefrekuensi dengan mereka. Lalu ada kalimat-kalimat yang dikutip oleh Mbak Lina, sungguh nekat yang nyata. Dan itu biasa disebutkan oleh Edis TV waktu dia berdiskusi dengan para muslim-muslim yang naik di roomnya, ya. Nah, menarik teman-teman, ketika si Uni Rifa masuk di roomnya Mbak Lina ini, dia langsung ngerocos mengutip ayat Alkitab. Dia mengatakan Tuhannya orang Kristen itu mengambil istri orang lain. Lalu dia kutip ayat Alkitab. Saya akan baca kepada kita semua di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Nah, si Uni Rifa menafsirkan ayat ini seolah-olah Tuhan yang ambil istri orang lain. Nah, inilah kegagalan para polemikus muslim seperti Uni Rifa, termasuk juga Yonatan Nandar, banyak ustadz-ustadz yang lain juga yang kalau live di TikTok itu bahas Alkitab dan selalu interpretasi atau waktu menafsirkan Alkitab itu selalu salah dan ngaur. Nah, saya akan ajak kita untuk baca secara keseluruhan saja supaya kita mengerti konteksnya. Teks ini bicara soal di mana Daud itu diperingatkan oleh Nabi Nathan karena dia telah bersalah, di mana dia telah membunuh Uria dan mengambil istri dari Uria. Nah, itulah sebabnya kita baca ayat 1 ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang diberikan dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memakannya bagi
pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Menarik, ayat 7 mengatakan begini, "Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Jadi inti dari perikop itu, teman-teman, di mana Tuhan menyuruh Nabi Natan untuk mengingatkan Daud dan sekaligus menegur Daud atas dosa dan kesalahannya. Jadi Uni Rifa, Anda harus hati-hati ya. Ayat itu jangan hanya dicomot saja, lalu Anda mengatakan Tuhan orang Kristen mengambil istri orang lain. Itu bicara soal dosa Daud di mana dia membunuh Uria demi mendapatkan istri dari Uria itu. Dan Tuhan marah, Tuhan murka. Itulah sebabnya dia katakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Itu berarti akibat dosa itu mengerikan sekali. Tuhan menghukum Daud karena dosa yang dilakukan dengan membunuh Uria dan mengambil istrinya. Jadi itu maksudnya. Saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Lina. Dia mengatakan si Uni Rifa ini ngebawang saja, dan kayaknya dia lagi sakit jiwa. Dan pesan itu membuat Uni Rifa dan Yonatan Nandar panik, dan akhirnya mereka keluar dari room di live-nya Mbak Lina. Itu saja tanggapan dan jawaban saya terhadap apa yang kita sudah saksikan dalam video ini. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi bagi kita. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.